Halo anak-anak, kita bertemu lagi untuk membahas mengenai persegi dan persegi panjang, juga mencari akar kuadrat. Anak-anak perhatikan ya. Yang pertama mengenai persegi. Di sini Ibu Ririn tampilkan sebuah persegi. Persegi itu istimewa karena dia mempunyai sisi yang sama panjang. Anak-anak bisa perhatikan, dia punya sisi yang sebelah kanan juga sisinya 3, yang bawah juga 3 kotak, yang kiri juga 3 ya. Itu namanya persegi, punya 4 sisi yang sama panjang. Kemudian kalau dicari keliling, kalian disuruh mencari keliling, ingat keliling itu adalah bagian yang pinggir ya. Kalau kemarin kita sudah belajar, kalian hitung kotak-kotaknya, garis yang paling pinggir dari kotak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, karena punya 4 sisi, 1, 2, 3, 4, dan semua sisinya sama panjang, maka rumus kelilingnya adalah 4 kali sisi. Nah, tetapi kalau kalian diminta untuk mencari sisinya, maka keliling dibagi 4 ya. Kalau mencari keliling, 4 dikali sisi. Kalau mencari sisi yang diketahui keliling adalah keliling dibagi 4. Contoh soal. Di sini ditampilkan sebuah persegi dengan ukuran 3 cm sisinya. Nah, kalian diminta mencari kelilingnya. Maka rumusnya adalah 4 kali sisi. Nah, sisinya berapa senti? Sisinya 3 cm. Tinggal dimasukkan. 4 kali 3, 12 cm. Kemudian, jika yang diketahui adalah keliling. Keliling persegi 48 cm. Anak-anak diminta mencari sisi persegi. Rumusnya yang dipakai yang ini, mencari sisi persegi jika diketahui keliling. Diketahui keliling 48 cm, yang ditanya sisinya, rumus sisi persegi adalah keliling dibagi 4. 48 dibagi 4. Hasilnya adalah 12 cm. Kemudian kalau mencari luas persegi. Luas persegi di sini ditampilkan sebuah persegi sama. Persegi tadi mempunyai sisi yang sama panjang. Ya, jadi semuanya 3 cm atau 3 kotak. Nah, di sini mencari luas, rumus luas adalah sisi kali sisi. Karena semua sisinya sama, maka bisa dituliskan sisi kuadrat. Kemarin anak-anak sudah belajar bilangan kuadrat, sisi kuadrat, S pangkat 2. Nah, jika diminta mencari sisinya yang diketahui luasnya, maka akar dari luas. Ya, akar kuadrat dari luas. Contoh soal. Sebuah persegi dengan sisi 5 cm. Kalian diminta mencari luasnya. Luas tadi rumusnya adalah sisi kali sisi atau sama dengan sisi kuadrat. Nah, tinggal dimasukkan bilangannya. 5 kali 5 sama dengan 25 cm persegi. Nah, sekarang jika yang diketahui adalah luasnya, luas persegi sama dengan 81 cm persegi harusnya. Berapa sisi persegi? Diketahui luas, yang dicari sisi, ini mencari sisinya. Maka rumus mencari sisi adalah akar dari luas. Nah, akar dari 81 adalah 9 cm. Kalian sudah hafal yang ini. Mudah ya?
Berikutnya kita akan mengenal persegi panjang. Persegi panjang bentuknya hampir sama dengan persegi, tetapi ukurannya lain. Kalau persegi tadi mempunyai sisi dengan ukuran sama, kalau persegi panjang ukurannya berbeda. Dia mempunyai panjang dan punya lebar. Kemudian kalau ditanya keliling, rumus dari keliling persegi panjang adalah 2 kali panjang tambah lebar. Kenapa? Dia mempunyai panjang dan lebar yang berbeda ukuran. Jadi panjangnya ada 2, ukurannya sama, lebarnya ada 2. Jadi panjang dan lebar dijumlahkan karena ada 2 yang sama, dikalikan 2. Ya, begitu rumus keliling. Sekarang bagaimana caranya untuk mencari panjang atau lebar jika diketahui keliling? Kalian umpamakan anak-anak, umpamakan memakai angka yang paling mudah. Nah, ini Bu Ririn tarik garis ke bawah, misalnya kelilingnya 10. Kemudian angka 2-nya tetap Bu Ririn kasih angka 2, dikali panjangnya Bu Ririn misalkan 2, lebarnya 3. Ini diumpamakan. Nah, 2 dikali 2 tambah 3, 2 tambah 3 itu 5. 2 dikali 5 sama dengan 10. Nah, ini diumpamakan memakai bilangan yang paling mudah. Nah, sekarang misalnya kita mencari panjang. Ini, mencari panjang. Artinya kita mencari angka 2. Angka 2 yang di sini. Nah, rumusnya apa? 2 ini dari 10 dibagi 2 kan 5. Dikurangi 3. Hasilnya 2. Nah, diumpamakan. 10 dibagi 2 dikurangi 5. Jadi keliling dibagi 2 dikurangi lebar. Lebarnya kan 3. Ini rumusnya. Kemudian kalau rumus lebar, keliling dibagi 2 dikurangi panjang. Begitu untuk rumusnya. Kemudian contoh soal. Ada persegi panjang dengan panjang 5 cm dan lebar 2 cm. Kalian diminta mencari keliling. Keliling tadi rumusnya adalah 2 kali panjang tambah lebar. 2 kali panjang tambah lebar. Dimasukkan saja anak-anak. 2 kali panjangnya 5, lebarnya 2. Nah, 2 dikali 7 sama dengan 14 cm. Ini cara mencari keliling persegi panjang. Nah, sekarang seperti tadi, diketahui luas sekarang. Ada persegi panjang, punya panjang dan punya lebar. Masing-masing ya, panjang sama ya. Panjangnya 3, yang atas juga panjangnya 3. Di sini lebarnya 2, yang kiri juga 2. Nah, rumus luasnya adalah gampang. Panjang kali lebar. PL. P kali L. Jika diketahui luasnya, kalian disuruh mencari panjang dan lebar, sama, memakai bilangan yang paling kamu gampang. Kalau Bu Ririn memakai, misalnya luasnya 10 cm, 2 kali 5. Nah, sekarang kita diminjang, panjang. Nih, panjang berarti kita pura-puranya menghitung 2. 2 itu didapat dari mana? 10 dibagi 5. Berarti luas dibagi lebar. Nih, 10 dibagi 5 berarti luas dibagi lebar. Nah, sekarang kalau kita ditanyakan lebar. Lebar itu berarti angkanya adalah 5. Mencari 5 berarti gimana? 10 dibagi 2. Berarti luas dibagi panjang. Nah, itu adalah cara mencari lebar atau panjang. Ya, yang perlu dihafalkan satu saja, luas sama dengan panjang kali lebar. Sekarang contoh, sebuah persegi dengan panjang 5 cm dan lebar 2 cm. Luasnya berapa? Rumusnya panjang kali lebar. Nah, sama dengan, ditanya luas ya, panjang kali lebar. 5 kali 2, 10 cm persegi. Mudah ya anak-anak?
Sekarang kita akan belajar mengulang kembali cara mencari akar kuadrat. Nah, kuncinya adalah kalian harus hafalkan 0 kuadrat sampai 9 kuadrat. Nah, ini harus hafal. Kemudian kamu cari pasangannya atau angka belakangnya. Kalau 0, angka belakangnya 0. 1, angka belakangnya 1. 2, angka belakangnya 4. 3, angka belakangnya 9. 4, angka belakangnya 6. 5, angka belakangnya 5. 6, angka belakangnya 6. 7, angka belakangnya 9. 8, angka belakangnya 4. 9, angka belakangnya 1. Begitu ya. Nah, kita sekarang coba mencari akar kuadrat dari 729. Pasti di sini ada 2 digit. Ya, 2 angka. Nah, caranya yang pertama, kalian hitung dari belakang 2 angka. 1, 2, kemudian beri garis. Nah, diberi garis. Kemudian, angka yang perlu dipikirkan adalah yang di depan garis dan yang paling belakang. Sekarang kita pikirkan dulu angka yang di depan garis. Berapa kali berapa, bilangannya harus sama. Hasilnya mendekati 7. Berapa kali berapa, hasilnya mendekati 7. Dari sini, berapa kali berapa yang hasilnya mendekati 7? Jawabannya adalah 2 kali 2, karena hasilnya 4. Kenapa tidak ambil 3 kali 3? Karena hasilnya 9, lebih dari 7. Nah, ditulis 2 kali 2. Kemudian, 2 pangkat 2 itu hasilnya 4, ditulis di sini, dikurangi. Jangan lupa 2-nya ditulis di sini ya. Nah, setelah 2 kali 2, hasilnya ditulis di sini 2-nya. Ini 2-nya tulis di sini. Kemudian, 2 pangkat 2 dari sini tadi, 2 pangkat 2 hasilnya kan 4. Ditaruh di bawah 7. Kemudian dikurangi. 7 dikurangi 4 hasilnya 3. Nah, sekarang anak-anak bandingkan. 3 itu lebih besar dari 2 atau lebih kecil? Jawabannya adalah lebih besar. Nah, setelah itu, kalian lihat angka 9. Yang angka belakangnya 9, berapa ya dari sini? Oh, ini 3 dan 7. 3 dan 7. Nah, karena ini lebih besar, maka anak-anak pilih yang 7 karena lebih besar. Hasilnya adalah 27. Mudah ya. Sekarang kita coba satu soal lagi. Akar kuadrat dari 1156. Caranya sama. Anak-anak hitung 2 dari belakang. 1, 2. Kemudian diberi garis. Yang dipikirkan adalah angka yang di depan garis dan angka paling belakang. Bilangan kembar berapa kali berapa, hasilnya mendekati 11. Dari sini. Nah, kalian pilih 3. 3 kali 3. Karena 9 hasilnya. Kemudian, jangan lupa 3-nya ditulis di sini ya. Nanti ini 3 kuadrat hasilnya 9. Ditulis di bawah 11. Dikurangi hasilnya 2. Nah, setelah itu, ini dari mana? Ini dari yang sini tadi anak-anak. 3 kuadrat. 3 kuadrat hasilnya asli adalah 9. Kemudian dikurangi, hasilnya adalah 2. Setelah itu anak-anak bandingkan. Yang angka 3 ini dari sini tadi. Karena mendekati 11, 3 kuadrat, 3-nya ditulis di sini. Kemudian kalian bandingkan. 2 itu lebih kecil atau lebih besar dari 3? Jawabannya adalah lebih kecil. Setelah itu kalian lihat angka 6. Yang angka belakangnya 6. Ada berapa dan berapa? Ini angka belakangnya 6. Oh, 4 dan 6. 4 dan 6. Karena di sini lebih kecil, maka kalian pilih yang 4.
Nah, 4-nya ditulis ke atas. Hasilnya 34. Mudah ya? Baik, terima kasih anak-anak.